Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi, Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Untuk edisi hari ini, Rabu 5 April 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Mazmur atau Psalmen 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Ailomodo rohani Jehoba mida bangsona, dipaheido akka nadangol, marhiti-hite hatuaon. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini merupakan sebuah nyanyian sorak-sorai, nyanyian pemujian oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Namun yang unik adalah situasinya. Jika kita membaca ayat yang pertama sampai keseluruhan dalam pasal 149, kita akan menemukan bahwa tarian, sorak-sorai, pemujian mereka itu didampingi atau disertai oleh rasa haru. Jadi secara tersirat kita bisa melihat bahwa situasi bangsa Israel pada saat itu bukan sedang dalam keadaan baik-baik saja, bukan sedang dalam keadaan makmur, bukan sedang dalam keadaan kaya raya, sehat walafiat. Tapi tersirat dari keseluruhan pasal ini, 149, kita akan melihat bahwa bangsa itu sedang ada di dalam kepedihan. Bangsa itu sedang dalam kelelahan. Bisa kita katakan dari gambaran itu bahwa mereka sedang kalah perang. Atau sosok pemazmur sedang melihat bangsa itu sedang dalam situasi yang seperti itu. Maka dia mengangkat lagi semangat bangsa Israel. Pemazmur mengangkat lagi semangat orang-orang yang menyanyikan ini. Walaupun sedang di dalam kejatuhan, walaupun sedang di dalam duka cita, walaupun sedang di dalam persoalan, marilah bersorak-sorai memuji Tuhan. Marilah bersorak-sorai, bersuka cita, menari-nari untuk kemuliaan Tuhan. Lalu diajaklah mereka di dalam sorak-sorainya itu, di dalam sukacitanya itu, sembari merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi sorak-sorainya bukan hanya euforia, pemujiannya, tari-tariannya itu bukan hanya euforia untuk merayakan sesuatu, tetapi sorak-sorainya, pemujiannya, tari-tariannya adalah juga dalam rangka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan pemazmur mengajak juga mengingatkan para pembacanya dan para orang yang menyanyikan mazmur ini bahwa di dalam kerendahan hati itulah ketika dia merendahkan hati, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, malah dia akan diberi mahkota. Mahkota itu adalah suatu pengangkatan begitu. Jadi bukan ujuk-ujuk orang yang malah meninggikan dirinya, malah menunjukkan dirinya berkuasa, menunjukkan dirinya super power, menunjukkan dirinya, oh akulah yang punya suara
akulah yang punya pangkat, akulah yang punya jabatan, akulah yang punya uang dengan segala macam, akulah yang punya power, pikiranku yang paling pintar. Bukan orang yang seperti itu. Orang-orang seperti itulah justru yang akan direndahkan. Tetapi sebaliknya, bangsa Israel diajak untuk merendahkan diri, merendahkan hati. Karena dia justru akan diangkat dan diberikan kemuliaan dan dimahkotai, dipahei katanya di bahasa Batak tadi, diberikan, dipakaikan mahkota, begitu, dimahkotakan, dipakaikan hatuaon, begitu. Justru kepada orang-orang yang rendah hati, yang merendahkan hatinya, yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, mereka akan diangkat oleh Tuhan, mereka akan dimahkotai dengan keselamatan. Seperti bangsa Israel sudah mendengarkan nyanyian ini, mari kita juga mendengarkan dan mengikutinya dalam kehidupan kita. Mari lebih lagi merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersorak-sorai memuji Dia dalam kerendahan hati dan kerendahan diri kita di hadapannya. Sebab Tuhan suka dengan orang-orang yang merendahkan hati, merendahkan diri. Sebab Tuhan akan mengangkat mereka dan memahkotai mereka dengan keselamatan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami atas segala anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami hingga pada saat hari ini. Sebagaimana Tuhan, Engkau telah selamatkan kami pada hari-hari yang telah lampau. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruhnya diri kami, pekerjaan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan selamatkan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini yang menginang. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa hari esok. Tuhan memberkati. Horas.